Naga Sastra Sabu Inten, halaman 991 sampai halaman 1010. Aryo Saloka bukanlah seekor cacing yang hanya mampu melingkarkan diri. Lebih dari 5 tahun ia telah membajakan dirinya, dipadu dengan tubuhnya yang sedang mekar dalam umurnya yang muda itu. Maka ia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Ia memiliki ketangkasan, ketangguhan, dan kelincahan yang dapat menyamai Lowo Ijo. Bahkan, apapun yang dapat dilakukan oleh Lowo Ijo dapat disejajarkan oleh lawannya yang muda itu. Dengan demikian, Lowo Ijo menjadi bertambah marah. Bahkan akhirnya ia kehilangan kesabaran dan perhitungan. Apalagi ketika sekali-kali ia sempat melihat lingkaran-lingkaran pertempuran yang lain. Tak ada tanda-tanda sama sekali bahwa anak buahnya dapat mengatasi keadaan. Wadas Gunung, adik seperguruannya, ternyata semakin sulit keadaannya. Ia hanya dapat berkisar mundur dan mundur, tanpa tembini. Bagi Wiles, Wadas Gunung sama sekali tidak berarti, meskipun untuk membunuhnya tidak pula terlalu mudah. Sedang Wirasaba masih bertempur pula dengan garangnya. Kapaknya terayun-ayun menakutkan. Di kejauhan, tampak Widuri berdiri tegak dengan rantai berputar di tangan kanannya. Bagolan yang berdiri beberapa langkah di mukanya hanya berkisar-kisar saja. Dengan tertawa-tawa, Widuri membiarkan Bagolan menyerangnya. Tetapi untuk beberapa lama Bagolan sama sekali tak berani mendekati gadis kecil dengan rantai berputar itu. Seperti seekor ayam jantan yang takut menghadapi lawannya, ia berkisar berputar-putar. Namun kemana ia pergi, Widuri selalu menghadapinya. Akhirnya Bagolan menjadi marah juga. Marah, malu, dan segala macam perasaan bercampur baur. Kedua bola besi bertangkai di tangannya telah basah karena peluhnya. Dengan gemetar ia menggigit bibirnya. Sekali-kali ia ingin meloncat dan memukul hancur gadis itu. Tetapi setelah sekian lama ia bertempur, ia mengetahui benar bahwa gadis kecil itu telah memiliki kesempurnaan dalam bermain-main dengan rantainya. Sehingga yang dapat diperbuatnya hanyalah mengumpat-umpat di dalam hati tak habis-habisnya. Kalau saja Widuri menyerangnya, Bagolan akan mendapat kesempatan pada perubahan-perubahan gerak gadis itu. Tetapi ternyata Widuri masih berdiri saja di tempatnya. Tetapi justru karena itu Bagolan merasa malam itu tegang sekali. Keningnya berkerut-kerut dan nafasnya terdengar berkejaran. Ia ingin berbuat sesuatu, tetapi tidak dapat. Karena itulah ia menjadi seperti cacing kepanasan. Lowo Ijo sendiri akhirnya merasa bahwa Aryo Saloka ternyata jauh melesat dari anggapannya. Anak muda itu bertempur dengan tangkasnya. Apa yang dilakukan oleh anak muda itu benar-benar seperti apa yang dilakukan oleh Maeso Jenar beberapa tahun yang lalu di hutan Tambak Baya. Ketangkasan, ketangguhan, dan keterampilan. Bahkan sekarang, ketika ia telah dapat melengkapi ilmunya dengan ilmu pamungkasnya Alas Kobar, anak itu sama sekali tidak menemui kesulitan apa-apa. Sehingga menurut penilaian Lowo Ijo, Aryo Saloka sekarang telah lebih jauh maju dari Maeso Jenar 5 tahun yang lalu. Di samping perasaan marah, timbul pula sepercik pertanyaan di dalam dada hantu mentau itu. Kalau muridnya telah berhasil menguasai ilmu sedemikian tingginya, lalu bagaimana dengan Maeso Jenar sendiri? Sementara itu Aryo Saloka bertempur terus dengan cepatnya, karena ia pernah mendengar bahwa Lowo Ijo memiliki ilmu yang tinggi. Maka ia tidak berani berjuang dengan separuh hati. Dan sekarang ternyata apa yang pernah didengarnya itu adalah benar. Ia pernah bertempur dan bahkan membunuh sepasang uling dari Lowo Pening. Namun ternyata Lowo Ijo mempunyai kelebihan dari mereka. Tetapi Aryo Saloka tidak tahu bahwa ilmu Alas Kobarlah yang agak mengganggu dirinya. Karena sebagian kekuatan cadangannya tersalur untuk melawan kekuatan pancaran panas sehingga kulitnya tidak hangus karenanya. Di samping tata pernafasannya yang sempurna serta kebulatan pikiran dan tekadnya, serta pasrah diri setulus-tulusnya kepada Yang Maha Besar. Maka hal yang demikian itulah yang telah mengurangi gangguan-gangguan perasaan pada bentuk jasmaniahnya. Lowo Ijo semakin lama menjadi semakin ganas.
Ia sama sekali tidak peduli ketika didengarnya sekali lagi sebuah teriakan nyaring dari mulut orang yang bernama Ketapang karena goresan kapak Wirasaba. Bahkan ia kemudian tidak sadar ketika di sekeliling titik pertempuran itu telah berdiri berjajar-jajar Wirasaba, Roro Wilis, dan Endang Widuri di samping Mantingan. Mereka telah kehilangan lawan-lawan mereka karena melarikan diri. Tetapi sebenarnya Lowo Ijo sendirilah yang telah mengeluarkan perintah itu. Perintah untuk meninggalkan gelanggang. Sebab ia yakin kalau anak buahnya bertempur semakin lama, mereka pasti akan binasa. Dengan sebuah suitan yang tak dimengerti oleh orang lain, Lowo Ijo membenarkan anak buahnya untuk menyingkir. Tetapi ia sendiri sama sekali belum bermaksud meninggalkan pertempuran itu. Ia benar-benar ingin membunuh Aryo Saloka. Ia mengenal sifat-sifat kesatria dari lawan-lawannya itu. Karena sifat-sifat itu, maka mereka pasti tidak akan menyerangnya bersama-sama. Perhitungan-perhitungan yang licik ini pun bagi Lowo Ijo tidak ada halangan apapun. Ia dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya. Dan ternyata perhitungannya kali ini pun benar. Roro Wilis, Widuri, Mantingan, dan Wirasaba, bahkan kemudian juga Jaladri, hanya berdiri dengan tegang mengamati pertempuran itu dengan seksama, meskipun di tangan mereka tetap tergenggam senjata masing-masing. Bahkan, ujung pedang Roro Wilis itu pun meskipun menunduk ke tanah, namun tetap bergetaran, siap untuk menembus dada hantu dari mentau itu. Namun mereka seakan-akan terpesona melihat pertempuran itu. Meskipun mereka tidak merasa curang apabila mereka bersama-sama menangkap Lowo Ijo itu, namun tiba-tiba di dalam hati mereka timbullah keinginan mereka untuk membiarkan Aryo Saloka bertempur sendiri. Lowo Ijo yang ingin meyakinkan dirinya bahwa ia mengharap untuk dibiarkan bertempur sendiri, kemudian berkata, "Hai betina-betina dari Penyu Biru, mengapa kalian tidak maju bersama-sama? Jangan berpura-pura bersikap jantan dengan membiarkan anak kecil ini menjadi korban kesombongan kalian." Dari jajaran para penonton itu terdengar Mantingan menjawab, "Lowo Ijo, jangan pergunakan cara yang berpura-pura untuk menyelamatkan diri. Jangan pula berbicara tentang kejantanan. Dan apakah salahnya kalau kami bersama-sama dan beramai-ramai menangkapmu? Bukankah kau telah dengan sembunyi-sembunyi memasuki perkemahan kami? Tetapi biarlah untuk sementara kami ingin melihat kau bertempur." Hati Lowo Ijo menjadi bertambah panas, tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Meskipun orang-orang lain tidak ikut membantu Aryo bertempur, namun senjata-senjata mereka yang telah siap itu pun sangat mempengaruhinya. Apalagi memang sebenarnya lah bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan anak muda ini, meskipun anak muda ini pun mempunyai harapan yang kecil saja untuk mengalahkannya. Namun, sebagai seorang tokoh yang namanya telah bersemayam di dalam hati rakyat di sekitar hutan Mentau, maka ia pun menjadi malu atas dirinya sendiri. Mula-mula Mantingan dan kawan-kawannya menjadi heran, apakah maksud Lowo Ijo dengan memperpanjang pertempuran itu? Sebab mereka sudah pasti dan Lowo Ijo sendiri juga sudah pasti bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan Aryo Saloka. Tetapi kenapa ia tidak saja melarikan diri seperti kawan-kawannya? Pertanyaan itu akhirnya memenuhi rongga dada Mantingan. Karena itu, ia pun menjadi bertambah waspada. Apakah kawan-kawan Lowo Ijo pergi untuk memanggil kawan-kawannya? Kemudian dengan berbisik-bisik disampaikanlah kecurigaannya itu kepada Wirasaba yang ternyata sependapat pula. Apalagi kemudian di kejauhan terdengarlah suara suwitan yang nyaring. Nyaring sekali seperti suara hantu kehilangan anaknya. Suara suwitan itu kemudian disaut pula dengan suara lain yang lebih jauh tetapi dengan nada yang lebih tinggi. Mantingan melihat sesuatu tidak pada tempatnya. Karena itu, ia tidak dapat membiarkan pertempuran itu lebih lama lagi. Dengan lantang terdengarlah ia memerintah, "Tangkap iblis dari Mentau ini!" Roro Wilis, Widuri, Jaladri, dan Wirasaba segera berloncatan mengepung Lowo Ijo yang tinggal bertempur seorang diri. Untuk beberapa saat, Lowo Ijo meloncat surut dan berhenti bertempur. Dengan mata yang liar, ia memandang berkeliling, seolah-olah ia sedang mencari kelemahan dari kepungan itu. Ketika matanya menyambar wajah Jaladri, ia berharap untuk dapat menembus di sisi itu. Tetapi, tiba-tiba Lowo Ijo melihat Wirasaba merapatkan dirinya. Kemudian matanya berkisar pada Widuri. "Ah, anak ini bukan main.
wajahnya yang mungil itu tampak cerah, secerah bintang. Diam-diam Lowo Ijo mengaguminya. Tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengagumi kecantikan gadis kecil itu. Dalam kegelisahan, tiba-tiba wajah Lowo Ijo menjadi terang kembali. Tampaklah kemudian sebuah senyuman menghias bibirnya. Sebaliknya, orang-orang yang mengepungnya menjadi terkejut karenanya. Mereka sadar bahwa suara itu mempunyai arti yang penting sekali bagi Lowo Ijo dan bahkan bagi perkemahan anak-anak Banyu Biru itu. Karena itu, tanpa bersepakat, mereka bersama-sama menyiagakan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang lebih berbahaya. Dan apa yang mereka cemaskan itu terjadi. Dalam keremangan cahaya bintang yang lemah, tampaklah sebuah bayangan seperti bayangan hantu yang melayang-layang memasuki gelanggang dan kemudian berdiri tegak di samping Lowo Ijo. Bayangan dari seorang yang berjubah abu-abu serta menyembunyikan wajahnya di balik sebuah topeng yang kasar dan jelek. Pasingsingan. Hampir setiap mulut berdesis mengucapkan nama yang mengerikan itu. Terdengar Pasingsingan tertawa pendek. Kemudian seperti bergulung-gulung di dalam perutnya, ia berkata, "Apakah yang telah kalian lakukan terhadap Lowo Ijo?" Pertanyaan itu sederhana sekali, namun di dalamnya terkandung suatu tuntutan yang dalam. Dalam kalimat yang sederhana itu, Pasingsingan telah menyatakan maksud kedatangannya, menuntut bela terhadap murid serta anak buahnya. Apalagi kemudian terdengar ia bergumam, "Kalian telah melakukan beberapa kesalahan." Setiap dada menjadi terguncang karenanya. Mereka semua telah mengenal, setidak-tidaknya mendengar nama Pasingsingan. Karena itu, mau tidak mau meremanglah tengkuk mereka melihat orang yang bernama Pasingsingan itu berdiri di hadapan mereka dengan sebuah tuntutan yang mengerikan. Tetapi mereka tidak akan dapat berbuat lain daripada mengangkat dada mereka sebagai jantan sejati. Sebab mereka yakin bahwa mereka berbuat di atas kebenaran, di atas suatu pengabdian yang tulus. Karena itu kemudian terdengar Mantingan menjawab, "Tidak ada sesuatu yang kami lakukan terhadap murid Tuan, selain mengucapkan selamat datang di perkemahan kami, dengan cara yang disenangi oleh murid Tuan sendiri." Terdengar Pasingsingan mendengus, "Kau tahu dengan siapakah kau sekarang berhadapan?" "Bukankah Tuan yang bergelar Pasingsingan?" jawab Mantingan. "Bagus," sahut Pasingsingan dengan suara yang dalam. "Kalau demikian, kalian harus bersikap baik. Jawab semua pertanyaanku dengan baik pula." Mantingan mengangguk. "Nah," dengus Pasingsingan dari belakang topengnya, "kenapa kalian melakukan pembunuhan terhadap anak buah Lowo Ijo?" Mantingan menarik nafas panjang. Ia tahu bahwa Pasingsingan sedang mencari sebab untuk melakukan pembalasan. Namun demikian ia menjawab, "Kami sama sekali tidak melakukan pembunuhan, Tuan. Yang kami lakukan adalah suatu cara untuk menyelamatkan diri kami." "Omong kosong," bentak Pasingsingan. "Apapun alasanmu, tetapi beberapa orang anak buah Lowo Ijo itu terbunuh." "Lalu apakah yang sebaiknya Tuan lakukan seandainya seseorang ingin membunuh Tuan?" sahut Mantingan. Untuk beberapa lama Pasingsingan tidak berkata sesuatu. Namun nampaklah dadanya bergelombang oleh nafasnya yang memburu. Kemudian dengan lantang ia berkata, "Kaukah yang bernama Mantingan? Dalang Mantingan?" "Iya," jawab Mantingan pendek. "Mulutmu terlalu tajam. Karena itu mulutmu itulah yang pertama-tama akan aku hancurkan," berkata Pasingsingan perlahan-lahan tetapi mengandung suatu tekanan yang dahsyat. Mantingan menarik nafas sekali lagi. Apa boleh buat, pikirnya. Tetapi dalam pada itu, yang lain pun tidak tinggal diam. Meskipun Roro Wilis adalah seorang gadis, namun darah pandan alas yang mengalir di tubuhnya telah menjadikannya seorang gadis yang tabah dan berani. Meskipun ia menyadari betapa tinggi ilmu Pasingsingan itu, namun tidaklah sepantasnya bahwa tetesan darah Gunung Kidul itu akan bertekuk lutut untuk dipenggal lehernya. Karena itu, ujung pedangnya nampak semakin bergetar sejalan dengan debar jantungnya yang bertambah cepat. Bahkan kemudian terdengar suaranya bergetar, "Tuan, adakah Tuan ingin ikut dalam permainan anak-anak ini?" Juga pertanyaan Roro Wilis itu sederhana. Sama sederhananya dengan pertanyaan Pasingsingan yang pertama.
Tetapi juga di dalam kata-kata itu terkandung suatu tantangan yang dalam. Tantangan bagi kejantanan Lowo Ijo dan Pasingsingan sendiri. Tetapi ternyata Lowo Ijo bukan seorang jantan. Ia adalah seorang yang licik, yang dapat menganggap suatu cara apapun dapat dibenarkan untuk mencapai maksudnya. Karena itu ialah yang menjawab pertanyaan Roro Wilis. Adakah pertanyaan itu sebagai suatu permintaan ampun dari guru, Roro Wilis? Dada Roro Wilis terguncang. Ia merasa tersinggung oleh jawaban itu. Namun Wirasaba yang tinggi hati telah mendahuluinya menjawab, di belakang sayap indukmu kau masih mampu tertawa, Lowo Ijo. Tetapi kami sama sekali tidak seperti orang yang terkenal dengan sebutan iblis alas mentao, yang ternyata tidak lebih dari seekor anak ayam yang ketakutan melihat bilalang terbang. Diam! Bentak Lowo Ijo marah. Tetapi suaranya tiba-tiba tenggelam dalam derai tawa Endang Widuri. Semua yang mendengar suara tertawa itu terkejut. Bahkan Pasingsingan tertarik sekali pada suara itu. Baginya adalah aneh sekali kalau dalam keadaan yang demikian masih ada orang yang berani memperdengarkan tertawanya. Aneh, kata Widuri dalam nada kekanak-kanakan. Seorang yang bertubuh gagah kekar, berkumis sebesar lenganku ini, tiba-tiba tanpa malu-malu bersembunyi di belakang punggung gurunya. Bukankah itu suatu tontonan yang lucu? Dada Lowo Ijo yang sudah mendidih sejak semula itu terasa seperti diaduk. Tetapi ketika dipandangnya wajah gadis kecil yang cerah itu, terasa sesuatu yang aneh meraba-raba dadanya. Tiba-tiba saja seperti bintang yang jatuh dari langit, terbesitlah jauh di sudut relung hatinya yang selama ini seolah-olah tak pernah tampak olehnya. Suatu perasaan yang menyenangkan. Apalagi ia mempunyai anak seperti Widuri itu. Seorang anak yang manis, berani dan tangkas. Tetapi berbedalah tanggapan Pasingsingan. Ia merasa seolah-olah gadis kecil yang menghinanya pula. Dengan menggeram, ia berkata, siapakah kau? Seorang yang bergelar Pasingsingan pasti sudah tahu siapakah yang sedang berdiri di hadapannya. Jawab Widuri tanpa takut-takut. Sekali lagi Pasingsingan menggeram karena kemarahan yang sudah hampir memuncak. Mendengar Pasingsingan menggeram sedemikian dahsyatnya, tegaklah bulu roma mereka yang mendengarnya, kecuali Widuri. Ia masih saja tersenyum seperti tidak terjadi sesuatu. Meskipun sebenarnya di dalam hatinya memercik juga kecemasannya atas sikap Pasingsingan itu, namun sebenarnya lah ia memiliki sikap tenang seperti ayahnya. Karena sikap Widuri itulah, maka Pasingsingan menjadi bertambah marah lagi. Ia merasa terhina oleh seorang anak kecil yang sengaja merendahkannya. Karena itu, ia tidak bersabar lagi. Sebagai seorang penjahat yang telah berpuluh bahkan ratusan kali membunuh, maka ia sama sekali tidak lagi punya hati terhadap calon korbannya. Demikian juga terhadap Widuri. Meskipun ia melihat betapa gadis itu masih sedang tumbuh, namun ia telah dibakar oleh kemarahannya. Maka dengan suara yang bergetar ia berkata, gadis kecil yang tak tahu diri, apakah kau telah mempunyai nyawa yang rangkap sehingga berani menghina Pasingsingan? Karena itu, kaulah yang pertama-tama akan menerima hukuman. Sehabis kalimat itu mulailah Pasingsingan bergerak ke arah Endang Widuri. Kembali semua orang yang menyaksikan hatinya berdesir. Tetapi mereka tidak mau membiarkan peristiwa yang mengerikan itu terjadi. Serentak tanpa berjanji lebih dahulu, berloncatanlah semua orang menghadang di hadapan Endang Widuri. Mantingan dengan trisulanya yang sudah mengarahkan ke dada Pasingsingan. Roro Wilis dengan pedang tipisnya yang dipegangnya lurus-lurus ke depan. Di sampingnya berdiri Aryo Saloka dengan wajah yang tegang dan dengan tangan yang gemetar menggenggam Kiai Banca. Di sebelahnya Wirasaba dengan kapak raksasanya yang sudah tersandang di pundaknya siap untuk diayunkan, sedang di ujung berdiri Jaladri erat-erat memegang canggah andalannya. Melihat sikap orang-orang itu, Pasingsingan berhenti. Tetapi sebagai seorang yang berilmu tinggi, ia sama sekali tidak takut menghadapi barisan kelinci-kelinci itu. Bahkan terdengarlah suara tertawanya bergumam di belakang topengnya. Kemudian terdengar Pasingsingan berkata, hahaha, bagus, aku puji kesetiakawanan kalian. Tetapi kalian tidak akan dapat menghalangi aku untuk membunuh gadis gila itu. Ternyata Pasingsingan siap untuk melakukan kata-katanya.
Tetapi terjadilah sesuatu di luar dugaan. Dalam ketegangan itu terdengar Lowo Ijo berkata, "Guru, ampunilah gadis kecil itu." Pasingsingan terkejut mendengar kata-kata muridnya. Ketika ia menoleh, dilihatnya Lowo Ijo rapat berdiri di belakangnya. Bahkan tidak saja Pasingsingan, tetapi semua orang terkejut dan heran mendengar kata-kata itu. Sehingga terdengarlah Pasingsingan bertanya, "Apa yang kau katakan itu, Lowo Ijo?" "Ampunilah gadis kecil itu," ulang Lowo Ijo. "Apa kepentinganmu?" tanya Pasingsingan pula. Lowo Ijo diam, tetapi ia menundukkan wajahnya. Wajahnya yang buas dan liar itu. Namun anehlah bahwa matanya yang menyala-nyala seperti mata serigala itu tiba-tiba menjadi suram. Beberapa kali ia memandang wajah Widuri, hanya untuk seleret pandang, tetapi ia tidak berani memandang wajah gurunya. Pasingsingan menjadi semakin heran. Selama hidupnya, sejak istri dan anaknya meninggal, Lowo Ijo tidak pernah menaruh perhatian kepada perempuan. Tiba-tiba sekarang ia merasa sayang kepada gadis kecil itu. Suasana kemudian dicekam oleh keheningan. Namun, setiap dada dipenuhi oleh ketegangan yang memuncak. Di kejauhan, terdengar gonggongan anjing-anjing liar berebut makan, disusul oleh teriakan serigala lapar. Beberapa kali terdengar pula kemarau harimau memecah malam. Angin pegunungan mengusap tubuh mereka, meresapkan udara dingin. Kata-kata Lowo Ijo itu ternyata menyebabkan Pasingsingan ragu-ragu untuk bertindak. Ia masih berdiri saja seperti patung. Patung iblis yang menakutkan. Dalam keheningan itu, terdengarlah suara Lowo Ijo memecah sepi. "Tetapi kalau guru mau bertindak terhadap yang lain, aku tidak berkeberatan." Terdengar nafas berat berdesis lewat hidung Pasingsingan. Sekali lagi ia menoleh kepada muridnya. Dan sekali lagi ia bertanya, "Apa kepentinganmu atas gadis itu?" Lowo Ijo menggeleng. "Tidak ada," jawabnya. Sekali lagi, jawaban Lowo Ijo itu mengherankan mereka yang mendengarnya. Bahkan Widuri sendiri menjadi heran. Sementara itu, keraguan-raguan Pasingsingan itu telah mengubah segala keadaan. Kalau semula semua penghuni perkemahan itu sudah tidak mempunyai harapan untuk membebaskan diri dari tangan hantu itu, tiba-tiba terpeciklah setitik cahaya terang di dalam dada mereka. Lama-lama di kejauhan, di bawah desir angin malam, terdengarlah derap beberapa ekor kuda. Mereka berharap mudah-mudahan mereka itulah Maeso Jenar bersama Kebu Kanigoro dan kawan-kawannya. Dengan orang-orang itu, mereka tidak lagi merupakan umpan-umpan yang sama sekali tidak berarti bagi Pasingsingan. Ditambah dengan Maeso Jenar, Kebu Kanigoro, dan beberapa orang lagi, mereka mengharap untuk setidak-tidaknya dapat mengimbangi hantu bertopeng itu. Pasingsingan pun mendengar derap kuda itu, namun ia tahu pula bahwa suara itu masih jauh sekali. Dalam malam yang sepi, suara yang lambat dan jauh pun akan dapat dikumandangkan oleh tebing-tebing jurang dan kemudian dapat mencapai daerah-daerah ketinggian seperti daerah di sekitar Candi Gedong Songo ini. Dengan telinganya yang tajam, Pasingsingan memperhatikan suara itu dengan seksama. Wajahnya yang terangkat seolah-olah dapat membuat perhitungan yang tepat. Kira-kira sejauh berapa tonggak sumber suara telapak kuda itu. Ketika ia kemudian yakin akan pendengarannya, berkatalah ia, "Masih jauh. Waktu yang masih cukup untuk membinasakan kalian semuanya. Nah, bersiaplah untuk menghadapi saat terakhir. Melawan atau tidak melawan akan sama saja akibatnya bagi kalian." Kemudian kepada Lowo Ijo ia berkata, "Usahakan supaya orang-orang berkuda itu agak lambat datang. Pergilah dengan orang-orangmu yang masih ada." "Baik, Guru," jawab Lowo Ijo. Tetapi sekali lagi matanya menatap wajah Endang Widuri. "Aku sisakan gadis kecil itu, atau akan kau bawa dia?" tanya Pasingsingan. Lowo Ijo menggeleng. "Aku tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Aku hanya ingin guru mengampuninya." "Pergilah," dengus Pasingsingan. Dalam sekejap meloncatlah Lowo Ijo hilang di telan tabir hitamnya malam. Yang tinggal kemudian hanyalah orang berjubah abu-abu dan bertopeng seperti iblis itu. Harapan yang semula timbul di dalam dada mereka untuk dapat bertempur bersama-sama dengan Maeso Jenar, Kebu Kanigoro, dan yang lain-lain kini telah pudar kembali.
Meskipun mereka masih belum dapat menjajaki sampai di mana tingkat ilmu Maisojenar kini, namun semakin banyak jumlah mereka, semakin kuat pula perlawanan yang dapat mereka berikan. Sementara itu suara kuda di kejauhan masih saja melingkar-lingkar di dalam lebah, seolah-olah tidak menjadi bertambah dekat. Kemudian mereka pun sadar bahwa jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang berkuda itu pun melingkar-lingkar seperti ular. Karena itu akhirnya mereka kembali kepada kepercayaan diri, kepada senjata-senjata mereka yang tergenggam di tangan mereka. Lebih daripada itu, mereka percaya kepada kekuasaan yang maha tinggi. Demikianlah, mereka dengan dada yang berdebar-debar melihat pasingsingan itu bergerak perlahan-lahan. Tangan pasingsingan mulai dikembangkan seperti hendak menerkam. Kemudian dengan cepat sekali ia meloncat ke samping untuk kemudian menyerang dengan cepatnya ke arah dalang mantingan. Tetapi orang-orang itu pun bukanlah orang-orang yang tak berdaya sama sekali. Segera mereka berloncatan untuk memencar diri dan menyerang bersama-sama dari segenap penjuru. Terhadap mereka itu pun, ternyata pasingsingan tidak dapat menganggap remeh. Ia menggeram sekali lagi dengan kerasnya. Seperti kilat, ia dengan sangat lincah menghindari setiap senjata yang tertuju kepadanya, untuk kemudian menggeliat dengan cepatnya dan melenting seperti terlempar dari tempatnya berdiri untuk mencapai daerah di luar lingkaran kepungan lawan-lawannya. Mantingan dan kawan-kawan berdesir melihat cara pasingsingan bergerak. Benar-benar seperti singgat, namun kadang-kadang seperti ular dan sekali-sekali seperti asap yang dapat melayang-layang di udara. Mereka diam-diam mengeluh di dalam hati, dan terasalah di dalam hati kecil mereka bahwa mereka tidak akan mampu untuk memberikan perlawanan yang cukup lama sampai Maisojenar tiba. Apalagi mereka tahu bahwa Lowo Ijo dan kawan-kawannya telah ditugaskan oleh gurunya untuk menghadang dan memperlambat perjalanan rombongan berkuda itu. Tetapi bagaimanapun juga, mereka yang memberikan perlawanan sekuat tenaga mereka sampai orang yang terakhir. Sebab lebih baik mati dengan tangan bersilang di dada. Karena itu seperti angin pusaran, mereka menyerang pasingsingan berputar. Meskipun mereka tidak pernah mengadakan persiapan untuk melakukan pertempuran bersama, namun karena pengalaman mereka masing-masing, segera mereka dapat menyesuaikan diri. Ternyata gerak mereka dapat sedikit menolong memperpanjang waktu. Mula-mula pasingsingan pun agak sulit untuk dapat mengadakan serangan terhadap rombongan yang berputar sambil menyerang berganti-ganti dari segenap arah itu. Namun akhirnya pasingsingan dapat pula menyesuaikan diri. Ia pun kemudian ikut berputar pula mengikuti putaran lawan-lawannya dan menyerang pada tempat yang tepat, dalang mantingan. Untunglah bahwa Rorowides yang berdiri di belakang dalang mantingan itu, sehingga pedangnya dapat membantu melawan iblis yang mengerikan itu. Di samping serangan-serangan yang lincah dilancarkan Aryo Saloko dari arah yang lain. Dalam pada itu sekali lagi pasingsingan melenting sambil menyerang Jaladri. Dengan cepat Jaladri menjatuhkan dirinya untuk menghindari sambaran tangan pasingsingan sambil mengacungkan senjatanya. Tetapi dengan demikian pertahanannya terbuka, sehingga sekali lagi pasingsingan berhasil meloloskan diri dari kepungan, meskipun Wirasaba telah mencoba menyerangnya ketika pasingsingan sedang terapung di udara. Tetapi kapak raksasanya itu terayun menebas angin. Dengan menggeliat, pasingsingan berhasil menghindari sambaran kapak itu. Namun sayang bahwa demikian kakinya menjejak tanah, terasalah angin menyentuh kulitnya. Belum lagi ia berhasil menghindar, terasalah pula sebuah benda menyambarnya. Cepat ia berusaha memutar tubuhnya di atas satu kakinya, sehingga sambaran senjata itu hanya menyentuh jubahnya. Ketika ia sudah siap untuk menyerang kembali, dilihatnya rantai perak berputar seperti baling-baling. Rantai itu pulalah yang telah menyentuh jubahnya. Sekali lagi, pasingsingan berdesis marah. Tetapi demikian ia siap untuk menyerang dari bawah ke arah tubuh Edang Widuri. Teringatlah ia akan pesan muridnya, sehingga maksudnya terpaksa diurungkan. Namun ia menjadi semakin marah. Terasa sesuatu menyumbat dadanya, sehingga terdengarlah giginya gemeretak. Dengan demikian, ia mencari saluran untuk memuntahkan kemarahannya itu. Ia merasa tersinggung sekali bahwa rombongan kelinci itu
berhasil mengenainya meskipun hanya jubahnya. Dalam kemarahan yang memuncak itu, tiba-tiba dengan cepatnya tangan Pasingsingan bergerak seperti orang menabur benih. Dan bersamaan dengan itu memancarlah cahaya kekuning-kuningan ke segenap penjuru. Ternyata di tangan iblis itu tergenggam sebuah pisau belati panjang yang berwarna kuning keemasan. Itulah pusaka Pasingsingan yang bernama Kiai Suluk. Dengan senjata itu di tangan, terdengarlah Pasingsingan bergumam, "Aku masih berbaik hati kepada kalian. Kalau aku ingin membunuh kalian dengan senjata ini, aku dapat membakar tubuh kalian seperti membakar jangkrik dengan ilmu alas kobar." Mau tidak mau, hati mereka tergetar melihat cahaya gemerlapan yang memancar dari senjata Pasingsingan itu. Meskipun di malam yang gelap, namun pantulan cahaya bintang-bintang di langit telah mampu untuk menyilaukan mata. Tetapi meskipun demikian, sekali lagi mereka bertekad untuk bertempur sampai tenaga terakhir, sampai ditetes darah terakhir pula. Pasingsingan kini tidak mau memperpanjang waktu lagi. Ia sudah tidak mendengar derap kuda yang melingkar-lingkar di lembah. Pasti orang-orang berkuda itu telah terlibat dalam pertempuran melawan Lowo Ijo. Pasingsingan mengharap Lowo Ijo dan kawan-kawannya dapat memberinya waktu. Karena itu, waktu yang sempit ini harus dipergunakan sebaik-baiknya. Demikianlah, akhirnya terdengar dari mulut Pasingsingan itu suitan nyaring, dan bersamaan dengan itu melontarlah tubuhnya seperti bayangan hantu di malam yang kelam menyerang dengan dahsyatnya. Tak seorang pun yang mengharap dapat keluar dari pertempuran itu. Karena itu, malahan mereka menjadi tenang dan bertempur mati-matian. Kalau mungkin mereka akan membawa iblis itu hancur bersama dengan mereka. Tetapi ketika senjata-senjata mereka sekali saja tersentuh dengan pusaka Pasingsingan, terasa tangan mereka bergetaran keras dan perasaan sakit menjalar ke segenap tubuh mereka. Tetapi ketika saat yang memuncak itu hampir sampai pada titik tertinggi, mereka mendengar derap orang berlari, disusul dengan sebuah sapa yang tergesa-gesa. "Selamat malam Pasingsingan muda yang pernah bergelar umbaran." Pasingsingan terkejut mendengar sapa itu, apalagi ketika ia mendengar orang itu menyebut nama umbaran. Karena itu sedemikian terkejutnya, hantu berjubah abu-abu itu terloncat mundur beberapa langkah dan dengan sikap yang menakutkan ia memutar tubuhnya ke arah suara sapa yang telah mengganggunya itu. Kemudian tampaklah dalam kegelapan malam, seseorang tersembul dengan cepat dari balik pepohonan. Dengan langkah yang tergesa-gesa pula, ia berjalan mendekati lingkaran pertempuran itu. Bersamaan dengan itu, hampir setiap mulut menyebut nama orang itu dengan penuh harapan dan kegembiraan yang membersit di dalam dada mereka. Bahkan terdengar Pasingsingan bergumam di belakang topeng jeleknya, "Maeso Jenar." "Ya," jawab orang itu, "hampir aku terlambat datang." Pasingsingan memandang Maeso Jenar dengan seksama. Ia heran bahwa Maeso Jenar berhasil muncul dalam waktu jauh lebih cepat dari perhitungannya. Ia mengharap Lowo Ijo setidak-tidaknya dapat menahannya untuk waktu yang cukup baginya membunuh orang-orang yang telah menyakitkan hatinya itu. Namun agaknya Pasingsingan salah hitung. Maeso Jenar dan Kepu Kanigoro bukanlah anak-anak yang dapat diberinya sekedar permainan untuk melupakan ibunya yang sedang pergi. Demikianlah, dalam perjalanan pulang, Kepu Kanigoro, Maeso Jenar dan kawannya seolah-olah telah mendapat suatu firasat yang kurang baik. Dengan kencangnya mereka memacu kuda mereka seperti anak panah. Mereka menjadi tidak tenang, serasa meninggalkan anak-anak bermain di tepi sungai. Karena itu, maka yang tergores di dalam angan-angan mereka adalah secepatnya sampai ke Candi Gedong Songo. Apalagi ketika mereka sampai di lembah di hadapan daerah perkemahan mereka. Kepu Kanigoro ternyata mempunyai perasaan yang tajam sekali. Ketika angin yang aneh menyentuh kulitnya, berkatalah ia bergumam seperti kepada diri sendiri, "Alangkah sejuknya malam." Maeso Jenar masih belum merasakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena itu ia menjawab, "Sejuk, bahkan terlalu sejuk. Aku kira malam musim kemarau ini dinginnya benar-benar sampai menggigit tulang." Kepu Kanigoro menoleh kepada Maeso Jenar. Dari wajah kawan seperjalanannya itu, Kepu Kanigoro dapat mengetahuinya bahwa Maeso Jenar belum merasakan sesuatu.
Namun waktu itu tidak terlalu lama, sebab kemudian tampaklah alis Maison Jenar berkerut, dan tiba-tiba dengan nanar ia memandang ke arah perkemahan anak-anak Banyu Biru. Meskipun yang tampak hanyalah kehitaman melulu, namun seolah-olah ia ingin menembus hitamnya malam, dan langsung ingin mengetahui apa yang telah terjadi di balik tabir malam yang kelam itu. Tiba-tiba terdengar Maison Jenar berkata, "Ya, alangkah sejuknya malam." Kebo Kanigoro tersenyum, tetapi kendali kudanya dipegangnya semakin erat. Tumitnya beberapa kali menyentuh perut kudanya untuk mempercepat perjalanan. Maison Jenar pun berbuat serupa, diikuti oleh Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi yang telah menggigil kedinginan. Bahkan terdengar Wanamerta yang tua berdesis, "Alangkah anehnya alam, kalau siang panasnya seperti memecahkan kepala, kalau malam dinginnya sampai membekukan darah. Tetapi agaknya anak mas berdua di muka itu tidak merasakan betapa tubuhku hampir membeku. Bahkan mereka mempercepat lari kuda mereka." "Bukankah lebih cepat lebih baik, Paman?" jawab Bantaran. "Dengan demikian, kita lebih cepat sampai untuk kemudian menyalakan api sebesar-besarnya, membakar jagung dan ketela. Alangkah nikmatnya. Meskipun aku tadi sudah mendapat suguhan makan, namun laparnya bukan main." Terdengar Penjawi tertawa saja. Kemudian terdengar di sela-sela suara tertawanya, "Kakang Bantaran, untunglah bahwa tempat nasimu tadi tidak dilubangi oleh orang-orang pamingit, sehingga kau masih akan dapat menikmati perasaan kenyang." Terdengar mereka bertiga tertawa. Kebo Kanigoro dan Maison Jenar menoleh sambil tersenyum pula. Tetapi mereka sudah tidak mempunyai minat untuk turut serta berkelakar, sebab sudah terasa oleh mereka itu bahwa di Gedong Songo telah terjadi sesuatu. Bahkan kemudian terdengar Maison Jenar berbisik untuk tidak menggelisahkan pengikutnya, "Apakah yang telah mempengaruhi udara malam ini, Kakang?" "Aku takut bahwa Bantaran dan Penjawi akan tertidur di atas kudanya," jawab Kebo Kanigoro. "Sirep," desis Maison Jenar. "Ya," jawab Kanigoro singkat. Kemudian untuk sesaat mereka terdiam, tetapi kuda mereka berpacu lebih cepat lagi. Semakin dekat, semakin terasa pengaruh yang aneh mengalir menurut angin lembah menyentuh-nyentuh tubuh mereka. Kemudian terdengarlah sekali lagi Penjawi menguap sambil menggerutu. "Ah, ada-ada saja. Dalam berpacu ini dapat juga aku menjadi ngantuk." "Kamu terlalu letih," jawab Bantaran yang mulai mengantuk pula. Mendengar pembicaraan mereka, Kebo Kanigoro menjadi cemas. Maka katanya kepada Maison Jenar, "Kita beritahu mereka supaya mereka berjuang mempertahankan kesadaran mereka. Sedang Paman Wanamerta, aku kira mempunyai kemampuan yang cukup dalam tubuhnya yang telah tua dan penuh pengalaman itu." "Baiklah, Kakang," jawab Maison Jenar. Kemudian Kebo Kanigoro melambaikan tangannya dan sedikit memperlambat jalan kudanya, sehingga dalam waktu yang hanya sekejap, Bantaran, Penjawi, dan Wanamerta telah menyusulnya. "Apakah kalian ngantuk?" tanya Kebo Kanigoro. "Ya," jawab mereka hampir bersamaan. "Bagus," sahut Kebo Kanigoro. "Itu pertanda bahwa perasaan kalian cukup tajam. Sayang bahwa kalian kurang memperhatikan perasaan kalian. Apakah perasaan yang demikian itu wajar atau tidak?" Mereka menggeleng bersama-sama. "Nah, kalau demikian kalian berada dalam keadaan yang khusus, kantuk sambil berkuda. Hal yang tidak pernah kalian alami selama kalian menjadi anggota Laskar Banyu Biru. Karena itu ketahuilah bahwa kalian telah terkena pengaruh ilmu yang tajam." "Sirep," potong mereka hampir bersamaan. Kebo Kanigoro mengangguk. Katanya meneruskan, "Ya, kalian merasakan betapa nyamannya udara malam ini. Karena itu kalian harus berusaha untuk tetap pada kesadaran kalian bahwa kalian sedang mendapat serangan. Pertahankanlah diri kalian. Pusatkan segenap kekuatan kalian untuk melawan serangan ini. Karena itu kalian harus tetap menjaga dan meyakini keadaan ini." "Baiklah, Tuan," jawab Bantaran dan Penjawi bersamaan. Dengan demikian, mereka mulai dengan perjuangan mereka untuk menguasai kesadaran mereka. Namun pengetahuan mereka tentang keadaan mereka pada saat itu, yaitu adanya libatan pengaruh sirep pada diri mereka, ternyata merupakan bekal yang baik di dalam usaha mereka mempertahankan diri mereka masing-masing. Wanamerta yang tua itu pun tampak merenung. Agaknya ia pun sedang merasakan dengan seksama keadaan dirinya. Kemudian terdengarlah ia bergumam, Untunglah Angger Kebo Kanigoro cukup waskita."
Memang kantuku kali ini agaknya bukan sembarang kantung. Kemudian terdengar Kebuka Nigoro berkata pula, "Nah, kalau demikian akan selamatlah kalian. Sebab kalau kalian tidur sambil berkuda di jalan-jalan yang terjal dan berkelok-kelok ini, sangatlah berbahaya. Lebih berbahaya lagi kalau tiba-tiba muncul beberapa orang menghadang perjalanan ini dan melubangi tempat nasi kalian yang nyaris dilubangi oleh orang-orang pamingit." Bantaran penjawi dan wanawarta tertawa perlahan, namun mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk berkelakar. Mereka segera memusatkan kesadaran mereka dalam perlawanan mereka terhadap pengaruh sirup yang terasa semakin tajam. Kembali mereka berdiam diri. Udara malam terasa menjadi semakin dingin. Dari dinding bukit-bukit kecil di sekitar lembah itu terdengar gema pantulan derap kaki kuda mereka seperti ratusan kuda yang berlari-lari mengitari lembah itu. Semakin dekat mereka dengan daerah perkemahan anak-anak Banyu Biru, perasaan mereka menjadi semakin tidak tentram. Ketika mereka sampai pada tanjakan terakhir, tiba-tiba di dalam kegelapan malam, Maiso Jenar dan Kebuka Nigoro yang tajam itu melihat beberapa orang berdiri bertolak pinggang di tengah jalan. Dengan demikian, hati mereka berdesir. Mereka pasti pasukan anak-anak Banyu Biru. Karena itu, segera mereka memperlambat jalan kuda mereka. Kemudian terdengarlah Kebuka Nigoro berbisik, "Mereka benar-benar menghadang perjalanan kita. Aku menjadi semakin gelisah atas keselamatan anak-anak kita, Kakang," jawab Maiso Jenar. "Lalu apakah yang akan kita lakukan?" tanya Kebuka Nigoro. "Aku harus secepatnya sampai di perkemahan," sahut Maiso Jenar. Kebuka Nigoro merasakan apa yang tersirat di dalam dada Maiso Jenar. Ia meninggalkan dua orang yang sangat penting di dalam perbendaharaan hatinya. Yang pertama adalah Aryo Saloko, sebagai beban pertanggungjawaban yang sepenuhnya berada di tangannya. Kedua adalah orang yang telah merampas hatinya, yang bagaimanapun juga dikesampingkan, namun dalam saat-saat yang berbahaya, perasaan itu akan menjadi bertambah nyata. Karena itu, tidak ada alasan baginya untuk menahan maksud Maiso Jenar. Meskipun ia sendiri digelisahkan pula oleh satu-satunya putri yang ditinggalkan di perkemahan itu pula. Namun apabila salah seorang dari mereka berdua dapat mencapai tempat itu secepatnya, maka keadaan pasti akan dapat dikuasai, siapapun yang sedang berada di sana. Kalau begitu, akhirnya Kebuka Nigoro mengambil keputusan, "Biarkan aku berjalan terus menghadapi orang-orang itu. Kau cari jalan lain untuk segera sampai ke perkemahan itu. Kita masih belum tahu siapakah yang menghadang perjalanan kita. Apakah kita memerlukan waktu sedikit atau banyak?" "Baik, Kakang," jawab Maiso Jenar. Kemudian dengan tidak menunggu kata-kata Kebuka Nigoro lagi, Maiso Jenar meloncat dari kudanya. Kemudian menyelinap hilang di balik gerumbul-gerumbul di tepi jalan lembah itu, untuk kemudian dengan tergesa-gesa lewat jalan memintas langsung menuju ke perkemahan di Gedong Songo yang sudah tidak seberapa jauh lagi. Apalagi Maiso Jenar mengambil jalan lurus, meskipun sekali-kali harus mendaki tebing dan meloncati lubang-lubang yang banyak berserakan di sana-sini. Ia tidak mempunyai angan-angan lain pada saat itu daripada secepatnya sampai di daerah perkemahan. Meskipun demikian, ia sempat mendengarkan saat derap kuda-kuda rombongannya itu berhenti. Namun, sama sekali tidak mempedulikan. Ia percaya bahwa Kebuka Nigoro pasti akan dapat mengatasi keadaan. Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi pun terkejut melihat Maiso Jenar meloncat turun dari kudanya dan kemudian menghilang. Tetapi mereka tidak sempat bertanya ketika kemudian terdengar Kebuka Nigoro berkata, "Bawalah kudanya, ia perlu secepatnya sampai di perkemahan kita. Bersiaplah menghadapi kemungkinan di depan kita." Sebelum mereka menjawab, jarak mereka dengan orang-orang yang berdiri di tengah jalan itu sudah demikian dekatnya, sehingga mereka terpaksa menghentikan kuda-kuda mereka. Namun, mereka masih tetap berada di atasnya. Sesaat kemudian salah seorang yang berdiri di tengah, bertubuh kekar dan berkumis tebal melangkah maju sambil berkata dengan suara yang menakutkan, "Siapakah kalian?" "Aku Karangjati," jawab Kanigoro perlahan-lahan. Dengus orang yang bertanya yang tidak lain adalah Lowo Ijo. "Kalian mau kemana?" "Kami ingin kembali ke perkemahan kami," jawab Kanigoro.
Sekali lagi Lowo Ijo mendengus, "Dari manakah kalian?" Sampai pertanyaan itu, Kebu Kanigoro merasa bahwa orang yang berdiri menghadangnya itu ingin memperpanjang waktu dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Karena itu, ia segera mencoba mempersingkat pembicaraan. "Aku datang dari Banyu Biru. Kau tidak usah menanyakan keperluanku, dan kau tidak usah mengurus hal-hal di luar kepentinganmu. Nah, sekarang katakan kepadaku, siapakah kau ini?" Lowo Ijo tertawa, jawabnya, "Jarang-jarang aku menemui pertanyaan serupa itu. Sebab hampir semua orang mengenal aku. Akulah yang dinamai Lowo Ijo dari Alas Mentau." "Oh," sahut Kanigoro. Sekarang ia dapat mengukur kekuatan lawannya, sebab ia telah mendengar kekuatan hantu Alas Mentau ini. Tetapi agaknya Lowo Ijo masih saja ingin bertanya-tanya. Apalagi ketika ia tidak melihat Maiso Jenar di antara orang-orang rombongan berkuda itu. "Berapa orang kalian semuanya?" "4," jawab Kanigoro mulai jengkel. "Tetapi jumlah kuda kalian ada 5. Di mana yang seorang?" tanya Lowo Ijo pula. Kanigoro sudah tidak mau melayani pertanyaan-pertanyaan menyemukan itu lagi. Ia ingin cepat-cepat lewat dan menemui putrinya. Kalau-kalau ia mengalami sesuatu. Karena itu Kanigoro berkata lantang, "Minggirlah Lowo Ijo, supaya aku bisa lewat, atau supaya kamu tidak terinjak oleh kaki kuda-kuda kami." Lowo Ijo adalah seorang kepala gerombolan yang ditakuti oleh penduduk di sekitar Alas Mentau. Bahkan namanya tersiar sampai ke daerah-daerah yang jauh. Karena itu, ketika ia mendengar seorang yang takut terinjak seakan-akan menganggapnya tidak lebih dari seorang yang takut oleh kaki-kaki kuda, ia menjadi marah. Apalagi orang yang duduk di atas punggung kuda dan memandangnya dengan berani itu bukanlah orang yang pernah menggembarkan karena kesaktiannya. Kalau semula ia agak cemas terhadap Maiso Jenar setelah mengetahui tingkat ilmu Aryo Saloka muridnya, maka kemudian ia menjadi berlega hati ketika Maiso Jenar tidak ada di dalam rombongan itu. Meskipun ia mulai bertanya ketika diketahuinya bahwa seekor kuda dari rombongan itu ternyata tidak berpenumpang. Maka dengan marah ia menjawab dengan kasarnya, "Karangjati, kau harus belajar menilai seseorang. Aku minta kau turun dari kudamu untuk menghormati kehadiranku di sini. Kemudian kau harus berkata sejujur-jujurnya, di mana Maiso Jenar sekarang berada. Sesudah itu, baru aku dapat memberi keputusan, apakah kau akan diizinkan meneruskan perjalanan ke perkemahan orang-orang Banyu Biru, atau kau terpaksa kembali ke Banyu Biru." Kanigoro semakin tidak senang melihat sikap itu. Sebenarnya ia tidak perlu marah kepada Lowo Ijo, sebab ia tahu benar bahwa demikianlah sifat-sifat yang pada umumnya dimiliki oleh orang-orang dari kalangan hitam. Tetapi kali ini Kanigoro tergesa-gesa benar. Karena itu ia merasa terganggu, sehingga dengan tajamnya ia menjawab, "Lowo Ijo, aku sedang tergesa-gesa. Kau pasti tahu apa sebabnya. Dan kau tidak usah menyembunyikan diri bahwa kau sengaja menghalangi perjalananku dan menurut dugaanmu Maiso Jenar akan lambat datang ke perkemahan. Tetapi dengan demikian, aku menjadi semakin yakin bahwa kau pasti telah berbuat kejahatan terhadap anak-anak Banyu Biru. Udara yang mengandung pengaruh sirep ini telah mengabarkan kepadaku sejak tadi bahwa ada sesuatu yang kurang pada tempatnya." Dada Lowo Ijo berdesir mendengar kata Kebu Kanigoro yang menebak dengan tepat apa yang sedang terjadi. Karena itu, ia merasa tidak perlu untuk memutar-mutar pembicaraan lagi. Bahkan ia mengharap agar orang yang menamakan diri Karangjati itu menjadi gelisah dan kecemasan. Katanya, "Kau benar, ternyata otakmu terang seperti bintang-bintang di langit itu. Karena itu seharusnya kau juga mengerti bahwa orang-orang Banyu Biru dan orang-orang yang datang bersama Maiso Jenar telah habis terbunuh. Karena itu maka sekarang datang giliran padamu dan orang-orang yang datang besertamu itu." Kanigoro mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak yakin bahwa kata-kata Lowo Ijo itu benar-benar telah terjadi. Sebab dengan demikian tidak perlu agaknya bagi Lowo Ijo untuk mencegahnya di perjalanan, meskipun tinggal beberapa langkah dari perkemahan. Kalau apa yang dikatakan Lowo Ijo itu benar-benar telah terjadi, maka pasti Lowo Ijo akan membiarkan mereka itu sampai di perkemahan dan membunuhnya di sana pula. Atau sama sekali membiarkan hidup apabila mereka merasa tidak mampu untuk melawan. Kanigoro menjawab,
Jangan membual, Lowo Ijo. Apa gunanya kau mempersulit dirimu menghadang kami di tengah jalan? Kenapa tidak kau tunggu saja kami di perkemahan? Tetapi dengan kehadiranmu di sini, aku menduga bahwa ada orang lain yang sedang melakukan tugasnya di perkemahan. Katakan siapa dia? Gurumu yang bergelar pasing-singan barangkali. Sekali lagi dada Lowo Ijo berdesir cepat. Orang itu benar-benar berotak cerah seperti apa yang dikatakan. Namun demikian, ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang sukar dicari bandingannya. Dengan demikian sambil membusungkan dada ia berkata, "Sekali lagi aku membenarkan kata-katamu. Guruku berada di sana dan saat ini sedang membinasakan semua orang yang ditemuinya." Kanigoro tidak membuang waktu lagi. Tanpa diduga oleh Lowo Ijo, Kanigoro menarik kekang kudanya dan memukul perut kuda itu dengan tumitnya. Dengan terkejut kudanya meloncat maju. Melihat kuda itu seperti akan menerkamnya, Lowo Ijo pun terkejut. Namun ia benar-benar tidak mau terinjak oleh kaki kuda itu. Dengan cepatnya ia memutar tubuhnya sambil meloncat ke samping. Dengan mengumpat sejadi-jadinya, ia menerjang kebo Kanigoro. Ternyata kebo Kanigoro memiliki kelincahan jauh di luar dugaan Lowo Ijo. Ketika ia menerjang dengan garangnya, tiba-tiba terasa pergelangan tangannya tertangkap dengan kuatnya. Bahkan beberapa saat ia tergantung-gantung dibawa oleh derap kuda kebo Kanigoro untuk kemudian terbanting dengan kerasnya di padas tepi jalan itu. Untunglah bahwa tubuh Lowo Ijo benar-benar keras seperti batu. Meskipun sakitnya bukan main, namun ia masih dapat meloncat untuk kemudian berdiri. Ketika ia sudah tegak berdiri, ia melihat anak buahnya mencoba untuk menyerang kebo Kanigoro dan kawan-kawannya. Tetapi apakah yang dapat mereka lakukan? Hanyalah seperti sebuah permainan anak-anak yang sama sekali tidak berarti. Lowo Ijo melihat kuda kebo Kanigoro membalik sekali dan menyambar beberapa orang sekaligus. Sedang Bantaran, Penjawi, dan Wanamerta pun telah melawan penyerang-penyerangnya dari atas kuda mereka. Tetapi yang paling mengerikan adalah gerak kuda kebo Kanigoro. Seperti seekor elang yang gagah melayang-layang dengan derasnya menyambar mangsanya. Lowo Ijo benar-benar ngeri melihatnya. "Gila," gumanya, "siapakah orang ini?" Tetapi ia tidak mau berdiam diri. Dengan sebuah teriakan nyaring melontarlah dari kedua belah tangannya dua benda yang berkilat-kilat seperti tatit melayang ke arah kebo Kanigoro. Demikian cepatnya kedua pisau belati panjang itu sehingga kecepatan mata hampir tak mampu mengikutinya. Demikianlah, Lowo Ijo memang memiliki keahlian untuk menyerang dengan pisau dari jarak jauh. Tetapi sasaran Lowo Ijo kali ini adalah kebo Kanigoro. Karena itu meskipun pisau Lowo Ijo itu dengan cepatnya menyambar satu ke arah kepalanya, sedang yang lain ke arah perutnya, namun Kanigoro masih juga mampu menghindari. Mula-mula ia membungkuk lekat dengan punggung kudanya. Kemudian untuk menghindari sambaran pisau yang mengarah ke perutnya, ia memutar tubuhnya melekat ke bagian sisi punggung kuda itu. Sehingga dengan demikian, pisau Lowo Ijo itu berlari tidak lebih dari secengkang di atasnya. Kali ini dada Lowo Ijo benar-benar seperti diguncang-guncang melihat keterampilan kebo Kanigoro. Tidak saja kekuatannya yang maha besar yang telah dirasakannya pada saat pergelangannya ditangkap, namun ternyata orang itu ahli pula mengendarai kuda. Karena itu ia merasa bahwa usahanya menghalang-halangi orang itu pasti akan sia-sia. Tetapi dengan demikian, setidak-tidaknya ia sudah berhasil memperpanjang waktu, meskipun hanya sebentar. Karena itu ketika ia melihat kuda kebo Kanigoro itu sekali lagi berputar ke arahnya, cepat-cepat ia meloncat ke dalam gerumbul di tepi jalan dengan satu suaitan nyaring. Bersamaan dengan itu, anak buahnya pun segera berloncatan meninggalkan gelanggang seperti anak ayam yang bersembunyi melihat di udara ada seekor elang. Kebo Kanigoro tidak mau membuang waktu lagi. Cepat-cepat ia memutar kudanya, dan dengan cepat pula ia mengajak kawan-kawannya menuju ke perkemahan. "Ayo, kita tinggalkan tempat celaka ini. Tidak ada waktu untuk mengurusi Lowo Ijo. Mudah-mudahan Maeso Jenar tidak terlambat sampai." Setelah itu maka kembali mereka berpacu. Meskipun jarak lurus ke perkemahan itu tidak jauh lagi, namun mereka terpaksa melingkar-lingkar menuruti jalan yang dapat mereka tempuh dengan kuda-kuda mereka. Kembali terdengar deru kaki kuda memenuhi lembah.
memukul-mukul lambung bukit untuk kemudian dilontarkan kembali seakan-akan beratus-ratus ekor kuda berderap bersama di sekitar lembah itu. Bersambung ke halaman 1011.